Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, kembali lagi dalam acara Pokariko Rumah Sakit Siti Khotijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang. Dalam bulan suci Ramadan ini, Pokariko hadir dalam sajian kurma, yakni kajian Ramadan. Semoga dalam Ramadan kali ini kita selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Amin, amin ya robbal alamin. Sobat Kurma, perkenalkan, saya Ananda selaku host pada acara Kurma pada hari ini. Dan di samping saya ada Dr. UU Rio, spesialis anak, selaku narasumber terhebat kita pada hari ini. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana dokter kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Bismillah ya dok, mudah-mudahan ibadah puasanya lancar pada hari ini dan sampai seterusnya. Amin ya robbal alamin. Baik sobat sehat yang ada di rumah maupun yang sedang beraktivitas, pada kajian kurma hari ini kita akan menguak tuntas dalam materi puasa Ramadan pada anak, yang mana masih menjadi PR para ayah dan bunda untuk mengatasi si kecil. Yuk sobat kurma, langsung saja kita sapa narasumber kita dan langsung ke materi yang akan kita bahas. Dokter, langsung saja ya dok, kita ke materinya. Ya Mbak Nanda. Apakah diperbolehkan dok anak ikut berpuasa pada saat bulan puasa? Kira-kira batas tahapan dalam pembelajaran puasa pada usia berapa ya dok? Ya, terima kasih Mbak Nanda. Sebenarnya anak boleh saja berpuasa asalkan dia sudah mau atau ada keinginan untuk berpuasa. Biasanya kan dicontohkan oleh kedua orang tuanya. Jadi untuk usia sebenarnya tidak ada batasan anak untuk belajar berpuasa. Jadi umumnya balita, usia prasekolah, biasanya kalau sudah mau boleh belajar berpuasa. Sedangkan untuk anak-anak yang sudah 7 tahun, 10 tahun biasanya sudah mampu sebenarnya untuk berpuasa full itu sudah mampu. Dari penelitian juga sudah dikatakan bahwa anak 7 tahun itu sudah punya cadangan energi lah namanya untuk bisa bertahan sampai kira-kira 12 jam. Sedangkan untuk anak 10 tahun sudah hampir sama dengan dewasa. Jadi bisa puasa full seperti orang dewasa gitu. Jadi untuk memberi pelajaran berpuasa atau berlatih bisa dimulai balita juga sudah bisa mulai untuk belajar berpuasa meskipun tidak full ya, bisa berapa jam, bisa 6 jam, 8 jam, disesuaikan dengan kemampuan anak gitu. Paling tidak pada usia 4 tahun ya dok ya, sudah mulai bisa dalam tahapan pembelajaran. Ya, jadi kalau sudah anak sudah ngerti, sudah dijelaskan orang tua, jadi tujuan yang puasa, manfaat puasa, nanti anak tertarik, dia nanti ikut. Jadi sekalian diajak waktu berbuka puasa, sahur, jadi bangunkan supaya anak ngerti bagaimana caranya berpuasa, ada berbuka puasa, ada sahur, supaya dikenalkan terlebih dahulu sebelum anak tersebut mencoba untuk ikut berpuasa. Itu. Baik dokter. Terus ini ya dok ya, untuk selanjutnya nih dok. Bagaimana cara menjaga asupan nutrisi pada anak agar tetap terjaga pada saat anak tersebut melakukan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan ini? Baik anak tersebut sudah melakukan aktivitas, contohnya seperti sekolah ataupun belum masuk usia sekolah. Jadi sebenarnya saat berpuasa itu tubuh kita itu metabolisme menurun, jadi kebutuhan darinya sebenarnya diturunkan. Jadi untuk menjaga nutrisi dan kebutuhan anak tersebut, kita harus mencukupi semua kebutuhan makan dan minumnya. Jadi kebutuhan nutrisi tersebut harus tercukupi semuanya, harus lengkap. Ada karbohidrat, protein, lemak,
mineral, vitamin. Jadi semua hal yang berupa nutrisi harus tercukup. Karena pada anak itu kan masih tumbuh dan berkembang. Makanya kalau dikasih karbohidrat saja nanti dia tidak bisa berkembang. Nanti hanya untuk kebutuhan kalori saja sudah habis, nggak bisa untuk mencukupi tumbuh kembangnya. Makanya harus makanan yang seimbang dan cukup. Itu. Lebih mudahnya bisa dikatakan 4 sehat 5 sempurna ya dok ya? Ya bisa juga, meskipun itu istilah zaman dulu, jadul. Kalau yang baru sekarang ya gizi seimbang tadi. Jadi ada persentasenya, memang ada untuk karbohidrat berapa, bisa 40 sampai 60%, nanti proteinnya berapa, bisa 15 bisa sampai 25%, lemaknya 20 sampai 30%, dan vitamin dan mineral itu sebagai mikronutriennya. Selain itu pada anak juga harus dicukupi kebutuhan cairannya, karena dia akan gak minum seharian. Jadi kalau kurang nanti bisa terjadi dehidrasi tuh, yang bisa menyebabkan anaknya lemas, gak kuat nanti berpuasa. Baik, yang dimaksud dokter di sini cairan itu tidak hanya sekedar air putih saja kan dok? Ya, jadi cairan itu kan banyak bentuknya. Jadi anak-anak kan biasanya ada yang suka minum es, bisa susu. Nah, kan anak-anak ada yang minum susu, air putih, jus. Nah, itu semua dihitung dalam kebutuhan cairan. Jadi kebutuhan cairan anak itu dihitung dari berat badan. Nah, jadi contohnya berat badan 10 kilo. Nah, itu kan kebutuhan cairannya kira-kira 1000 mili atau 1 liter. Jadi dihitung disesuaikan dengan berat badannya. Itu Mbak Nanda. Baik dok. Terus ini dok, kira-kira diperlukan tidak ya dok ya vitamin atau suplemen tambahan khusus untuk anak-anak agar anak-anak bisa lancar atau tetap sehat dalam menjalankan ibadah puasa kali ini? Ya, pada keadaan tertentu boleh-boleh saja. Namun yang lebih utama untuk menjaga kesehatan dan tumbuh kembangnya, yaitu diperlukan tadi yang makanan seimbang. Ya, tadi karbohidratnya harus cukup, proteinnya harus cukup, lemaknya, dan vitamin dan mineral. Sedangkan suplemen itu biasanya hanya isinya ya cuma vitamin dan mineral. Sedangkan yang dibutuhkan anak utamanya tadi protein dan lemak untuk tumbuh kembangnya. Jadi harus seimbang gitu. Itu Mbak Nanda. Baik dok. Oh iya dok, kira-kira ya dok ya, ada enggak dok sekiranya riwayat sakit apa yang tidak memperbolehkan atau yang tidak mengharuskan untuk anak-anak ini belajar menjalankan ibadah puasa? Ya, pada keadaan tertentu anak-anak memang tidak dianjurkan untuk berpuasa karena nanti resikonya lebih besar. Contohnya pada anak yang kurang gizi, ya gizi kurang atau gizi buruk. Pada anak-anak ini biasanya beresiko untuk terjadinya hipoglikemi atau kadar gula darahnya rendah. Ini bisa berbahaya juga. Sedangkan pada anak-anak yang sakit akut seperti batuk, pilek, demam atau diare, tidak disarankan untuk berpuasa karena nanti bisa memperberat penyakitnya karena dia sedang keadaan sakit gitu. Baik, ini yang terakhir ya dok ya. Yeah. Untuk tips para bunda maupun ayah agar anak dapat berpuasa full dalam bulan suci Ramadan ini apa ya dok ya tipsnya? Ya, yang pertama kebutuhan nutrisi yang seimbang. Ya, tadi harus lengkap karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Selain itu juga
cairan. Nah, cairan ini juga penting karena anak-anak kan biasanya aktif ya. Kalau aktif kan butuh pembakaran banyak, butuh cairan banyak. Jadi cairannya harus terpenuhi. Tadi sesuai berat badan, punya 10 kilo ya 1 liter. Kalau punya 20 kilo bisa 1.500. Jadi sesuai perhitungannya. Jadi anak dengan berat badan 10 kg pertama itu dikali 100, 10 kilo kedua dikali 50, dan selanjutnya bisa dikali 20. Umpamanya 30 kilo anaknya. Jadi yang 12 1.500 tambah 10 kali 200, jadi 1.700. Itu pun minimal ya. Masih dalam batas minimal ya. Minimal ya, kalau bisa ya lebih, Iya. supaya untuk cadangan dia cairannya, supaya saat berpuasa tidak terjadi dehidrasi. Makanya harus dicukupi itu. Terus selain itu tips yang lain yaitu diusahakan saat sahur. Nah, ini yang utama ya, untuk cadangan saat berpuasa. Jadi saat sahur diusahakan dekat dengan waktu imsak. Jadi jangan terlalu jauh ya, iya, supaya nanti cadangan energinya tercukupi sampai pada saat menjelang buka puasa itu ya, itu Mbak. Iya, baik dokter. Jadi kesimpulannya pada acara kajian Ramadan kali ini, anak-anak diperbolehkan belajar puasa ya dok ya. Bisa dikatakan belajar puasa itu balita ya dok, pada usia balita. Terus bisa lanjut menjalankan kewajibannya itu di usia rentan 7 tahun ya dok ya? Ya, bisa full sebenarnya 7 tahun sampai 10 tahun sudah bisa seperti orang dewasa. Meskipun baliknya kan biasanya anak-anak sekitar 9 sampai 14 tahun. Biasanya anak perempuan lebih dulu balik kan. Gitu. Baik, terus untuk masalah nutrisi paling tidak harus terpenuhi. Ya. Untuk asupan cairan ya dok ya, itu harus juga terpenuhi. Terus ada beberapa tadi ya dok ya, untuk riwayat sakit seperti gizi buruk atau gizi kurang, diare akut, batuk termasuk panas ya dok ya, itu juga bisa. Lebih baik jangan berpuasa dulu. Baik dok, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini. Tidak terasa waktu telah usai. Terima kasih Dr. UU atas kesempatan waktunya dalam mengisi acara kajian Ramadan dalam acara Pokariko Rumah Sakit Siti Khotijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang. Baik, untuk para bunda dan ayah sudah tidak penasaran lagi kan untuk mengajari si kecil untuk tetap berpuasa dalam bulan suci Ramadan kali ini? Baik sobat kurma dan para bunda, tetap semangat untuk mendampingi si kecil untuk menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.